Perubahan tingkah laku siswa merupakan proses akhir dari pembelajaran menurut teori behavioristik. Thorndike mengemukakan bahwa siswa yang telah siap untuk menerima perubahan perilaku akan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi dirinya. Implikasi dari teori belajar Thorndike berindikasi kepada bagaimana seorang guru dapat menstimulus siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Dengan kata lain, guru membentuk pola pikir siswa sesuai dengan stimulus yang diberikan. Implikasi dari teori belajar Thorndike berindikasi kepada bagaimana seorang guru dapat menstimulus siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Dengan kata lain, guru membentuk pola pikir siswa sesuai dengan stimulus yang diberikan. Menurut Santrok, one of the strategies for using applied behavior analysis to change behaviorally is focus on what you want students to do, rather than on what you want them not to do. Yang artinya, salah satu strategi untuk menggunakan analisis perilaku terapan untuk mengubah perilaku adalah fokus pada apa yang Anda ingin siswa lakukan, bukan pada apa yang Anda ingin mereka tidak lakukan. Sehingga, hal ini senada bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru atau yang ingin dibentuk oleh guru dengan berbagai metode, agar program belajar matematika dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penerapan teori belajar Thorndike atau koneksionisme dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. Setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Menurut Sumanto, mengartikan ritme sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu, atau ritme sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Dengan kata lain, materi yang diberikan memiliki hubungan dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Hal ini sesuai dengan teorema konektivitas yang menyatakan bahwa konsep tertentu harus dikaitkan dengan konsep-konsep lain yang relevan. Yang keempat, siswa yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah dan yang belum baik harus segera diperbaiki dalam belajar. Hal ini senada dengan Wibowo, bentuk penguatan yang diberikan oleh guru terhadap tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh siswa dapat berupa pemberian reward dalam bentuk benda atau hadiah, verbal atau pujian, dan juga dalam bentuk tingkah laku yang hangat, permisif, dan penuh penerimaan. Sehingga penguatan positif tersebut dapat merubah tingkah laku siswa. Dengan demikian, pemilihan stimulus yang diskriminatif dan penggunaan penguatan dapat merangsang individu lebih giat belajar, sehingga belajar merupakan hubungan antara stimulus dengan respon. Inti dari teori Thorndike ini ialah adanya respon yang benar terhadap stimulus. Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid tahu bahwa apa yang telah diajarkan, tetapi guru harus tahu apa yang hendak diajarkan. Dengan ini, guru harus tahu materi apa yang harus diberikan, respon apa yang diharapkan, dan kapan harus memberi hadiah atau membetulkan respons yang salah.